Jadi legacy hari-hari ini ya. Sabtu itu satu hari yang saya selalu tunggu-tunggu. Kenapa? Karena saya tahu hari Sabtu itu bisa ketemu sama kalian semua. Applause dong buat kalian semua. Ya. Jadi kemarin ini sempat ngobrol sama Wisdom dan beberapa temannya. Jadi ada satu pertanyaan yang cukup menarik adalah ketika saya muda, apakah saya boleh kejar uang atau kejar apa atau dan khususnya tentang uang ya. Nah, jadi saya ingat saya kasih jawaban yang bersyukur waktu di usia muda ada yang kasih tahu saya. Jadi saya waktu umur 20-an ya terus ada satu orang bilang, "Victor, kalau kamu kerja, kalau kamu lakukan sesuatu jangan cari uangnya tapi cari pengalamannya. Kenapa? Once kamu dapat pengalamannya, kamu lebih hebat, orang akan bayar kamu mahal. Jadi nilai value kamu ditentukan oleh seberapa banyak pengalaman, seberapa banyak value yang juga kita kasih dalam hidup orang lain. Nah, dulu itu saya anggap sebagai hal yang biasa, sampai akhirnya saya ketemu satu sosok pribadi yang luar biasa, yang akhirnya ceritain mengenai satu konsep di mana akhirnya saya baru sadar, yaitu tentang be, do, have. Ya, di mana ketika lu pengen jadi seorang yang sukses atau have, ya, you have to be first. Ya, lu harus jadi orang sukses dulu mentalitinya, pola pikirnya, kebiasaannya, cara bersikapnya, cara memperlakukan orang lainnya. Setelah lu lakukan itu, baru lu akan have more. Ya, eh, jadi waktu saya dengar, oh ternyata ini yang dimaksudkan selama ini. Nah, dan orang yang luar biasa yang sharingin tentang konsep ini ya, nggak lain dan nggak lain dan bukan adalah orang yang hari ini mau sharing. Jadi kalau teman-teman boleh hadir di tempat ini, boleh liatin suasana legacy seperti ini, saya percaya ya berapa puluh persennya kalau bisa nggak dikatakan 100% ya itu adalah investasi dari beliau. Ya, applause dong buat orang yang luar biasa ini. Nah, tapi saya mau ceritain satu tips cara mendengarkan beliau. Ya, jadi saya mesti kasih tahu. Jadi waktu pertama kali saya dengerin beliau ya, saya juga kadang ada ini tuh ngomongnya apa ya bentar. Saya mesti mencerna dulu. Ya, tapi tenang aja. Kenapa? Karena apa yang beliau omongkan itu rata-rata benar. Kalau hari ini belum nangkep, mungkin lu 2-3 tahun lagi, oh ini yang diomongin. Ya, sesuai dengan pertumbuhan kita. Ya, pertumbuhan kita secara karakter, kedewasaan, dan sebagainya. Karena menurut saya, ya, saya banyak terbantu oleh beliau. Ya, banyak hal-hal yang kalau teman-teman tarik dari saya, teman-teman ngobrol dari saya pribadi, ya saya tahu ini dari seorang Kasamiton. Jadi hari ini ya saya pengen teman-teman berdiri, kasih applause yang termeriah buat satu orang pribadi yang boleh mengubah legacy. Thank you. Kasih tahu sebelahnya, tepuk bahu sebelahnya dan bilang senang gua ada di samping lu. Silakan duduk, silakan duduk. Terima kasih dan kelihatannya cucu saya bakalan menyambut saya di depan pintu ya. Terima kasih yang sudah memberikan, saya nggak siapin apa-apa. Nah, satu hal yang saya coba mau lakukan dulu adalah menyapa teman-teman yang di online ya. Semoga kalian juga semua tetap bahagia hari ini walaupun nggak kebagian gips langsung ya. Mungkin masih bisa dikirim, ongkirnya tanggung sendiri. Yang kedua, saya senang sampai di Legacy ini adalah sebuah agensi yang nomor 1 di Jawa Barat, tetapi para leadernya langsing-langsing. Saya kemana-mana diundang, para leadernya makin sukses, makin bulat. Tapi di Legacy kelihatannya justru makin langsing. Kasih tepuk tangan dulu yang udah berhasil langsing. Saya ngomong gini karena saya sedang menyiksa diri saya, supaya saya juga turun lagi. Biasa saya 80 kilo, rutin, tapi tahun 2023 kebanyakan ngebir. Akhir tahun 89. Kata nasihat si Glenn, ganti whisky kak. Tahun 24 gue ganti whisky. Sama aja. Di tahun 2025 ini berhenti bir, berhenti whisky, sekarang udah tinggal 85 ya. Tunggu bulan Juni ya. Oke, dan sekali lagi hari ini kita ingin sesuatu yang tentunya
bersifat skill. Grow, genuine and skill. Nah teman-teman, saya senang sekali hari ini karena saya akan memulai setahun ini 4 kali saya sharing berdasarkan satu buku. Dan buku ini berjudul Atomic Habit. Siapa yang udah baca buku ini? Oke. Tulisan dari James Clear. Buat Anda yang belum baca dan belum beli, langsung catat supaya hari ini juga Anda order. Karena setahun ini saya akan ambil dari Atomic Habit. Dan bagian kedua dari apa yang saya sampaikan ini adalah tentang bagaimana Anda bisa melihat yang tidak terlihat dan mendengar apa yang Anda tidak dengar. Nah, itulah judul hari ini, See the Unseen and Hear the Unheard. Nah, apa yang menarik dari Atomic Habits ini ketika dia membuka dengan sebuah cerita. Federasi sepeda di Inggris selama 100 tahun tidak pernah menjadi sesuatu yang menakutkan di Eropa. Semua perlombaan kompetisi Inggris selalu nggak pernah memenangkan kecuali satu medali Olimpiade. 100 tahun. Dari 1903 mereka hilang dari belantika persepedaan. Tour de France yang paling dianggap paling hebat nggak pernah mereka juarai. Nah, lalu mereka memutuskan untuk merekrut. Tolong gambarnya. Seorang yang bernama Dave. Ini. Namanya David John Brace. Kita panggilnya Dave aja supaya saya nggak salah. Botaknya udah mirip sama saya, umurnya 3 tahun lebih muda dari saya. Waktu itu tahun 1908 dia direkrut. Dia direkrut tahun berapa? Nggak ditulis di sini, sorry saya salah. 2023. 2003 maksud saya. Dia direkrut. Apa yang membuat perbedaan? Nanti saya akan ceritakan. Tapi yang pasti hanya 5 tahun kemudian Inggris mulai berjaya. Mulai memenangkan medali Olimpiade, mulai memenangkan ini dan itu. Dan kemudian bahkan dia menjadi pemenang Tour de France 5 kali berturut-turut. Menakutkan. Sebagai perbandingannya, dulu sebelum ditangani oleh si Dave ini, perusahaan produk sepeda sampai melarang sepedanya dipakai oleh tim Inggris. Kenapa? Karena bisa merusak market image dari sepeda itu. Sampai segitunya. Ibarat mah kalau Anda di sepak bola gitu, tim itu memalukan sampai nggak boleh pakai sepatu Nike gitu ya. Nggak boleh pakai sepatu Adidas, dilarang. Sampai segitu memalukannya. Tapi kemudian si Dave ini melakukan hal-hal apa yang berkaitan dengan hidup kita dan bisnis kita. Dia melakukan sesuatu yang namanya improvement 1%. Saya nggak janjian dengan Andre, tadi dia berkata, tambah sayang sedikit. Tambah sayang sedikit, kata sedikit, ucapkan sama-sama, sedikit. Dan si siapa ini, si Dave ini, dia melakukan hal-hal yang selama ini nggak pernah dilakukan. Contohnya, dia melakukan riset bantal dan selimut dan kasur para pembalapnya. Supaya nanti mereka bisa beristirahat dengan lebih baik. Dia menggosokkan ban sepedanya dengan alkohol supaya ngegripnya lebih bagus. Dia mengganti tempat duduk sepeda dari para pembalap supaya lebih nyaman.
Bahkan si pesepeda-sepeda itu di balik celananya dikasih penghangat supaya otot-ototnya nanti di dalam melakukan perlombaan bisa stabil temperaturnya. Rumusnya sederhana. Kita nggak bisa melakukan hal yang besar katanya. Tapi mari kita lakukan 1% improvement. Sampai-sampai truk di mana sepeda-sepeda itu diangkut dicat putih dalamnya. Supaya apa? Supaya langsung bisa terlihat ada debu atau kotoran atau apapun. Sehingga itu yang dianggap faktor bisa mengganggu prestasi itu bisa dihilangkan. Intinya semua faktor yang dulu tidak diduga, yang tidak dianggap, yang dianggap bahkan gak ada hubungannya dengan persepedaan, dia lakukan improvement. Hari ini saya mau bawa cerita ini untuk memberikan inspirasi buat Anda. Mulai hari ini Anda lakukan improvement 1%. Improvement yang atomik, yang kecil. Yang ketika Anda lakukan, Anda sendiri berkata, apa sih pengaruhnya? Bahkan orang lain mungkin gak lihat, dan orang lain lihat pun bilang, apa hubungannya sih? Tapi James Clear ini menuliskan buku ini berdasarkan pengalamannya. Pengalaman kenapa? Karena dia pernah kecelakaan, tongkat baseball, terlempar, menghantam kepalanya, lalu dia mengalami kerusakan dan sebagainya. Sampai akhirnya dia kemudian proses sembuh dan pulih, dia melatih dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan. Dan dia tulis buku ini. Siapa yang mau pesan buku ini, saya pastikan saya nggak dapat apa-apa. Bilang saya. Siapa yang mau pesan buku ini, langsung pesan di online di sarana Anda ya. Nah, apa yang menarik? Karena si Dave ini, dia berkata teorinya sederhana, dia bilang. Kita seringkali tidak sadar bahwa mulai dari yang kecil. Pertama, perubahan yang kecil itu biasanya tidak membuat kita takut. Perubahan kecil itu tidak membuat kita punya alasan untuk dilakukan. Perubahan kecil itu biasanya justru sebenarnya tersedia di depan mata kita. Hanya kita sebagian besar kita mengabaikan hal itu. Di dalam bisnis ini, Anda diajak untuk 40 day, 40 day project. Dan Anda tahu nggak, ini adalah upaya untuk Anda mengubah, melakukan sesuatu yang 1% saja. Entah itu 1% per hari, entah itu 1% per minggu, silakan Anda tentukan. Tapi yang pasti, Anda pastikan Anda melakukannya dengan intensi. Anda lakukan dengan sebuah kesadaran bahwa ini adalah arah yang saya inginkan. Jikalau Anda menginginkan berat badan Anda turun, seperti yang saya sekarang ingin lakukan, saya perlu memastikan ada 1% perubahan yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan? Saya jalan pagi 5 kilo, lalu sore saya jalan 5 kilo. Apakah udah turun? Saya belum tahu hasilnya, belum lihat. Tapi saya sudah lakukan ini beberapa bulan. Dan saya pikir kalau saya nggak lakukan, mungkin berat badan saya terus 90, terus 100. Karena ditambah whisky dan bir. Itu sudah saya lakukan jalan kaki. Dan masih belum turun-turun juga. Sekarang saya buang birnya, buang whisky-nya. Apalagi yang saya lakukan? Saya kurangi lagi karbo saya dan kemudian volume yang saya makan. Saya kurangi lagi. Saya tambahin lagi 1%. Apa? Saya tambah sit up. Dulu saya biasa pandemi sit up 100 kali. Cukup lama saya nggak lakukan. Dan kemudian sekarang saya lakukan lagi. Kecil, 1%. Bilang sama sebelahmu, 1%. Kebiasaan 1% ini, silakan gambar berikut. Si James berkata, 1% ini kalau Anda lakukan sepanjang tahun,
dia akan memperlihatkan kepada kita sekitar 37% growth. Jadi kalau Anda hanya 1% lakukan, Anda akan menuai 37% pertumbuhan dari apapun yang Anda sekarang lakukan. Sebaliknya, kalau Anda melakukan 1% yang ke arah jelek atau penurunan, dia berkata, Anda juga akan mengalaminya. Ya, jadi Anda melakukan lebih baik atau Anda melakukan lebih jelek, Anda harus tahu bahwa tetap akan mencapai sesuatu yang akan kita tuai. Saya senang dengan Andre berkata, setiap kita punya pilihan, bebas. Semua orang bebas melakukannya, tapi tidak bebas untuk memilih konsekuensinya. Apapun yang kita lakukan, 1% lebih baik, Anda perlu sabar. Pasti akan lebih baik. Nah, teman-teman, hari ini saya ingin supaya kita menyadari bahwa yang lebih baik dan yang lebih jelek itu cuma Anda yang tahu. Cuma Anda yang tahu dan cuma Anda yang bisa memutuskan. Mari kita coba tulis di buku kita beberapa hal yang kita mau lakukan 1% lebih baik. Jangan terlalu banyak. Tulis 1% lebih baik. Anda berdoa lebih lama, Anda bermeditasi lebih lama, Anda olahraga lebih disiplin, Anda presentasi lebih rajin, Anda baca buku lebih banyak 1 halaman, Anda menyapa lebih baik, lebih banyak setiap harinya. Saya melakukan 1% hubungan saya yang saya bangun dengan cucu saya. Seorang yang usia kayak saya gini tentunya tidak jadi favorit untuk cucu saya ngomong, bukan? Tapi saya lakukan apa? Karena saya kalau ajak ngomong dia nggak terlalu happy untuk jawab. Saya nggak ajak ngomong. Tapi setiap kali saya ketemu, saya cium kepalanya. Kenapa kalau cium pipinya langsung dihapus? Ada ludah genpak katanya. Oke, gue cium kepala lu. Tanpa protes. Lalu saya bisikin, I love you. Setiap hari. Kalau setiap hari kita lakukan, akan menjadi memori buat dia. Akan menjadi anchor buat dia. Dan saya sudah lakukan ini lebih dari 3 tahun. Dan saya mulai lihat hasilnya. Saya mulai lihat dia mau mulai ngomong sama saya. Saya punya anak perempuan yang baru saja ayah biologisnya meninggal beberapa hari yang lalu. Titian tidak begitu lancar komunikasi dengan saya. Sebenarnya siapapun nggak gitu lancar. Apa yang saya lakukan? Saban hari saya WA dia. Kamu di mana? Karena kalau dia pergi kerja jam 4, jam 5. Kadang-kadang pulang udah jam 10, bisa-bisa nggak ketemu. Kadang-kadang dia berangkat jam 4, jam 5 sore, pulangnya nanti jam 10 pagi. Jadi dia shift-shiftan gitu. Jadi seringkali kita nggak ketemu. Dan tiap hari saya bilang, kalau kamu pulang pergi kasih kabar dong, pamit dong. Nggak dilakukan. It's okay, nggak usah protes. Every day saya tanya, kamu di mana? Udah pulang? Kamu udah makan? Dan sebagainya. Lucu sih, anak umur 30 tahun ditanya udah makan. Atau kadang-kadang saya tanya, udah punya, itu lu masih ada atau enggak? Rekening kosong atau gimana? Saya lakukan itu untuk apa? 1% improvement. Ada hasilnya? Saya belum tahu. Sampai kapan? Sampai 2 minggu yang lalu. Ayah biologisnya meminta untuk bertemu. Udah lama Titian pingin ketemu dengan ayahnya. Ayah biologisnya. Tapi ayahnya nggak mau. Sampai ayahnya sakit, ginjal berat, dan merasa dirinya berdosa. Jadi pengen ketemu anaknya katanya. Jadi saya sangat senang, saya izinkan. Saya minta segera menemuinya. Dan ajaib sekali. Titian menjadi seorang yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Kenapa dalam pertemuan-pertemuan singkat dengan ayahnya sebelum meninggal, cuma beberapa hal yang disampaikan oleh ayahnya. Tapi Titian mengulang-ulang dijadikan sebagai prinsip hidupnya. Papa ngomong katanya, kalau kerja cuma karena gaji. Kalau kerja mesti gini, mesti gitu. Wih, diulang-ulang. Saya senang, kenapa?
Saya sudah ribuan kali ngomong, belum enter. Tapi bapaknya biologis ngomong beberapa kali enter. Saya senang. Nah, seandainya saya tidak melakukan beberapa hal yang sebelumnya saya telah lakukan 1% itu, apakah Titian siap? Apakah ada hubungannya? Saya nggak tahu. Tapi saya percaya ada hubungannya. Saya tanya, gimana kamu setelah ketemu? Aduh, dia nangis. Saya nangis di depan papa saya. Terus nasihatin papanya, udah pak tenang, jangan tegang. Papa mesti banyak istirahat. Ini anak tiba-tiba jadi emak-emak. Bisa nasihatin bapaknya. Dan saya nggak pernah dinasihati, nggak pernah ditanya dan sebagainya. Dan saya senang. Kenapa? Berarti Titian akhirnya menjadi seseorang yang mengalami pencerahan. Lalu dia tengok ke papa. Papa nggak cemburu kan? Wes nggak cemburu. Nah teman-teman, saya kemudian menyadari bahwa 1% improvement, 1% better itu punya pengaruh di dalam hal apa? Siapa yang yakin hari ini bahwa engkau semua bisa jadi orang hebat? Tapi dengar baik-baik. Cari sesuatu yang Anda improve. Gak usah banyak. Gak usah target yang gila-gilaan untuk Anda ubah besok. Lakukan yang sedikit. Tapi dengan intensi. Ya. Oke, nah yang kedua. Teman-teman, ketika kita berkata mau melihat sesuatu yang tidak kita lihat dan mendengar sesuatu yang kita dengar, inilah yang berhasil dilakukan oleh Dave tadi. Dave bisa melihat bahwa, oh roda kalau dikasih alkohol lebih ngegrip. Oh ini kursinya mesti diubah. Sampai mereka coba dress code-nya atau baju olahraga buat si pembalapnya. Dicoba di berbagai bahan dicoba. Akhirnya mereka menemukan apa? Yang outdoor itu kalau dipakai di indoor lebih baik. Jadi nggak ada pembalap lain yang kalau lagi balap indoor pakai baju yang outdoor. Cuma Inggris yang lakukan. Tentu mereka rahasiakan penemuan-penemuan mereka supaya nggak ditiru oleh tim lain. Ya. Nah, itu sebabnya di dalam bisnis, dalam hidup Anda, setiap kita perlu menambah skill, yaitu apa? Anda mulai buka telinga dan buka mata. Belajar melihat dan mendengar. Jangan melulu Anda tertutup oleh sasaran target. Salah nggak kita punya goal? Enggak. Salah nggak kita punya sasaran? Enggak. Karena goal, API, goal AB atau AB itu penting. Anda butuh dana sekian untuk keluargamu, Anda butuh dana sekian untuk orang tua, itu penting. Tapi jangan taruh di depanmu. Kenapa? Karena sasaran tidak menolong untuk kita mencapainya. Menurut James. Dia berkata gini, logikanya. Kalau ada dua kesebelasan sepak bola, dua-duanya mau menang nggak? Dua-duanya punya target nggak? Dua-duanya punya gol nggak? Tapi tetap cuma satu yang menang. Yang membedakan yang menang dan kalah bukan sasarannya, tapi cara kerjanya, cara mainnya. Ada yang setuju? Anda semua mau sukses, tapi ada yang gagal. Bukan sasarannya yang kurang kuat, bukan. Cara kerjanya yang Anda perlu perbaiki. Skillnya yang perlu perbaiki. Nah, kesempatan pertama tahun ini saya bicara kepada Anda, ingat, Anda semua punya 4 hal yang Anda perlu kuasai. Yang pertama adalah pikiran. Dan yang kedua adalah perasaan. Ini adalah sesuatu yang internal. Dan pikiran dan perasaan ini sangat dipengaruhi panca indera Anda, dan terutama panca indera yang mempengaruhi kita adalah mata dan telinga. Itu sebabnya Anda perlu kuasai bagaimana Anda melihat dan bagaimana Anda mendengar. Tanpa Anda punya skill ini, Anda bisa jadi agent yang hebat. Tapi satu kali Anda akan runtuh. Percaya sama saya. Saya udah lihat puluhan pemimpin hebat, agent, dia runtuh.
Dan saya percaya bukan karena mereka tidak punya sasaran. Karena mereka membangun sukses mereka tanpa mereka kelola ini. Mata dan telinga, bilang sama sebelahmu. Skill yang perlu kita latih adalah melihat dan mendengar. Seberapa Anda bisa mendengar dengan baik, mendengar prospek nasabah, mendengar prospek partner, Anda bisa mendengar jeritan hati mereka, Anda bisa mendengar bagaimana mereka bergumul, dan Anda bisa mendengar juga apa yang menjadi tantangan dan kelemahan mereka. Bukan cuma Anda terus-terusan ngomong untuk motivasi-motivasi. Dan kehebatan kita sebagai leader itu bukan di mulut, tetapi di telinga dan di mata. Anda bisa melihat sesuatu yang orang itu tidak lihat. Anda bisa mendengar sesuatu yang orang itu bahkan tidak dengar. Dan Anda bisa menolong mereka menemukannya. Itu sebabnya teman-teman, dua hal ini Anda perlu kuasai. Nanti habis ini saya akan memperagakan sebuah demo coaching. Dan kalau Anda bersedia untuk saya ajak ke depan, Anda di sini di coaching sangat senang. Tapi saya tadi udah minta Rati. Rati bilang enggak. Jadi saya minta Rati tetap bersedia ya. Lalu teman saya yang botak juga tuh, siapa namanya? Bukan. Orang Linggau itu. Oh, dia ngenolak. Gelar udah suhu. Nah, ada 4 hal yang kita akan belajar untuk kita kuasai lewat sesi ini adalah pikiran dan lalu yang eksternal adalah perkataan dan perbuatan. 4 hal ini saja kalau Anda kuasai skillnya, Anda akan menjadi orang sukses lambat atau cepat. James Clear berkata, kalau Anda terus-terusan 1%, Anda pastikan sudah punya arah yang Anda inginkan. Sebutlah, saya pengen menurunkan berat badan saya dan sehat. Tapi yang saya lakukan justru tidak ke situ, tapi ke sini. Kelihatannya cuma 1%, apa? Ya nambah coklat 1, ya nambah ini sedikit, ya kurangilah. Ya kan citing-citing dikit kan gak apa-apa. 1%. Ini sedang menuju ke arah yang lain. Jangan Anda kecewa dengan siapapun kalau Anda nanti ujungnya beda. Karena 1% bisa membuat arah Anda berbeda. Jadi mulailah sekarang bukan soal sasarannya, tapi pastikan arahnya. Bilang sama sebelahmu, bukan sasarannya saja, tapi pastikan arahnya. Nanti di buku ini nanti Anda akan temukan tentang identitas dan sebagainya, tentang being dan sebagainya. Nanti next time saya akan datang. Nah, untuk kita bisa melihat dan mendengar dengan baik, itu kita perlu banget yang namanya menguasai hal ini. Apa yang terjadi dengan orang yang tidak menguasai? Sederhana. Dia marah-marah karena dia bilang, saya sebenarnya bukan pemarah, tapi gua kepancing. Sering kepancing sama pasangannya, kepancing sama sikap orang tuanya, kepancing sama sikap tetangganya. Bahkan ada yang kepancing cuma karena lampu putus, pompa rusak. Ada yang kepancing cuma karena becek, ada yang kepancing karena macet. Lalu Anda menempatkan dirimu sebagai korban. Nah, hari ini saya mau bertanya, berapa banyak saudara pernah punya kondisi-kondisi bahwa Anda kayaknya nggak berdaya? Anda nggak bisa berpikir lagi dengan baik, Anda nggak bisa mengelola rasa, sehingga ucapan dan perbuatan Anda nggak bisa kuasai. Ada nggak kondisi-kondisi tertentu? Setiap orang ada kan? Tulis kondisi apa. Nanti kalau saya adakan demo,
dan jelaskan, Anda coba lakukan self-coaching sesuai dengan yang Anda lihat. Saya tidak bisa melakukan coaching satu persatu, tapi Anda bisa lihat pattern-nya. Dan nanti untuk Anda belajar, Anda bisa ikut belajar how to coach-nya. Ya. Ini kita sebut power zone. Power zone adalah kondisi di mana Anda sepenuhnya menguasai pikiran, sepenuhnya Anda bisa menguasai perasaan, dan sepenuhnya Anda bisa menguasai perkataan dan perbuatan. Semua kita tidak lahir langsung bisa. Dan semua kita masih proses. Adik saya Randy, pernah beberapa lama yang lalu saya tanya, gimana Ren? Muka lu masih jelek kak. Jadi artinya apa? Sesuatu yang tanpa dirasa perasaan masih keluar di muka. Karena kondisi tertentu, saya tanya gimana Ren? Ada kemajuan nggak? Muka lu masih jelek gitu. Ya dia berani begitu karena memang bapaknya teman. Kalau kalian jangan berani ngomong gitu sama saya. Andre aja nggak berani. Oh Andre mesti berani karena bapaknya juga teman. Tapi gue seneng Riko tambah langsing ya. Nah teman-teman, jadi Anda pernah punya ya kondisi-kondisi tertentu ya. Rasanya desperate, rasanya kok gue nggak bisa apa-apa. Dan Anda mau marah juga kadang-kadang, aduh gimana, nggak mau marah juga gimana, mau frustasi gimana. Kondisi-kondisi ini yang disebut tidak berdaya. Sebutkan sama-sama, tidak. Pernah ngalami itu? Pernah. Nah, itu artinya Anda tidak menguasai 4 hal ini. Dan kalau Anda keseringan, bukan cuma 1% lagi, keseringan, hidupmu pasti arahnya, kondisinya tidak Anda harapkan. Nah kalau Anda mau mencapai sasaran hidup yang Anda inginkan dan Tuhan inginkan, pastikan mulai dari sini. Hari ini kita akan belajar itu. Ya, oke. Yang pertama, ketahui kondisi, konteks di mana Anda tidak berdaya. Itu satu. Kenali, sadari. Rasanya Anda berkata, kok gini ya? Kok saya nggak berkuasa ya dengan diri saya ya? Yang kedua, Anda mengenali satu kondisi di mana Anda merasa Anda berkuasa atas 4 hal. Anda merasa bahwa Anda pede banget, yakin banget, mantap banget, rasanya tidak tergoyahkan. Kondisi itu, konteks itu ada di mana? Pasti setiap orang punya. Bahkan kadang-kadang konyol, lagi main game, lagi maaf ya, lagi kondisi-kondisi di mana dia tuh sepertinya ya pokoknya sesuatu mungkin menurut agama, menurut masyarakat bilang jelek. Tapi dia merasa di situ full control. Dia merasa dirinya sepenuhnya nggak terkendali oleh orang lain. Ya, Anda pasti punya. Di mana mungkin Anda lagi ngelamun, Anda mungkin di toilet, Anda pasti punya ruang-ruang di mana Anda berkata, inilah benteng pertahananku. Inilah tempat yang paling aman. Inilah tempat saya berkuasa. Punya? Tulis. Tulis. Ada yang berkata, saya di kafe kak. Ketika saya di kafe, saya buka laptop, udah deh, aman deh saya katanya. Saya rasa itu adalah zona aman saya. Ada yang berkata saya ada di kantor saya. Ada yang bilang di kursi game saya katanya. Ada lagi yang di toilet. Lagi nongkrong. Ada lagi di sebuah rumah di mana ada kebunnya. Jadi kebun itu adalah benteng dia yang paling aman. Ada yang di motor lagi touring. Dia merasa bahwa itulah saat dia yang paling empower, dia bisa kontrol semua, dia bisa fokus. Anda tulis. Yang kedua, sambil begini Rati nanti jawab ya nih.
Lalu coba pejamkan mata sekarang, semuanya. Rasakan state di mana Anda paling merasa bahwa Anda berkuasa, Anda tidak terganggu, Anda menjadi raja di situ, Anda menjadi orang yang paling aman di situ. Ada yang dipelukan kekasihnya, ada yang pelukan orang tuanya, ada yang di rumah. Apapun yang Anda betul-betul pribadi, private, personal, Anda rasakan tempat itu, rasakan suasananya, rasakan sensasinya di tubuh Anda. Rasakan. Ada teman saya di lapangan golf, ya. Ada teman saya di ruang dansanya, ketika dia melakukan dansa sendiri, dia merasa betul-betul berkuasa atas tubuhnya, atas pikiran, atas perasaan. Nah, sekarang Anda rasakan sensasinya, tolong Anda screenshot. Rasa aman itu Anda save, Anda screenshot, save rasanya, state itu Anda save. Kenali sensasinya. Dan sekarang Anda coba ekspresikan di wajah dan di tangan Anda, di tubuh Anda, rasanya seperti apa. Tetap pejamkan mata, rasanya seperti apa. Wajahmu ekspresikan. Oke. Dan kemudian cukup. Sekarang Anda buka mata. Nah, sekarang kondisi yang Anda sudah rekam ini, Anda coba pakai untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tadinya, yang nomor satu itu Anda tidak berkuasa. Misal lagi dimarahin bos, misal lagi macet, biasanya Anda marah-marah, sepertinya Anda nggak bisa kontrol emosi. Lalu Anda sekarang state yang tadi berkuasa ditempelkan kepada kondisi yang biasanya Anda nggak berkuasa. Sampai sini ngerti? Jangan tunggu 3 tahun ya. Sampai sini ngerti ya? Jadi kondisi Anda lagi state yang bagus tadi ditempelkan kepada kondisi yang biasanya kita nggak berkuasa. Saya ambil contoh. Berapa banyak di sini kalau mau olahraga males? Oke. Apa yang saya lakukan? Saya tempelkan state yang saya rasa paling bahagia. Apa? Saya lagi membayangkan si Karamel punya anak. Dan saya bisa gendong cicit saya. Kalau laki-laki saya bisa ajak berenang, main bola. Kalau yang cewek mungkin saya ajak jalan-jalan, lari-larian. Yang pasti saya nggak di kursi roda. Dan saya bayangkan state-nya. Ih gila lucu kali ya. Si Karamel aja lucu apalagi anaknya. Aduh senangnya kalau digendong. State-nya saya screenshot. Dan ketika setiap kali saya pakai sepatu olahraga, saya ambil state itu. Saya jangan kepikiran ntar pegel, ntar gerah, ntar capek, ntar aus. Kalau lu ambil state-nya ntar aus, ntar gerah, ya lu gak jadi berangkat pasti. Saya ambil state yang tadi. Lucu kali ya, kalau gue nanti umur sekian, kan karena sekarang udah 14, mungkin sebutlah 10 sampai 15 tahun lagi mungkin punya anak. 15 tahun lagi saya baru 77, 78. Kalau gue cukup sehat, gue masih bisa activity. Betul? Jadi saya ambil state-nya. Nah, jadi yang namanya Anda berkuasa dengan dirimu itu sebenarnya tergantung Anda menentukan state yang Anda mau. Ketika Anda ambil state-nya yang selama ini Anda tahu itu nggak senang, tololnya Anda masukkan. Dan seringkali Anda ulang-ulang lagi. Misalnya gini, gue tuh setiap kali inget orang itu, udah sebel. Anda tahu nggak Anda lagi ngomong itu, Anda sedang mengamplify. Amplify itu amplifier. Sebel. Tadinya sebelnya 20, habis ngomong jadi 100. Besok ngomong lagi, aduh beneran deh, kalau lu nyebut nama itu, gue sebel. Nambah lagi jadi 200. Hidupmu hancur. Bukan tambah 1% yang baik, tambah berapa persen yang jelek. State-nya Anda ambil. Udah masa lalu, orangnya juga udah gak tahu kemana. Anda ambil.
Mulai hari ini, tentukan state yang Anda suka. Yang Anda rasa itu berdayakan dirimu. Entah state lagi sholat, entah state lagi umroh, entah state lagi kebaktian di gereja, terserah. State lagi gendong anak, state lagi melayani papamu, apapun. Saya piara burung karena saya ambil state-nya apa? Saya ingat papa saya beliin burung lagi saya masih kecil dan saya disuruh merawatnya. Dan selama pandemi saya nggak bosan, kenapa? Setiap hari saya ngurusin burung, saya ingat state itu. Cuma 15 menit, 20 menit, tapi membuat seluruh hari saya penuh dengan semangat. Oke? Mau kita coba? Oke, Rati siap? Boleh maju ke depan? Kita punya waktu nggak banyak, tapi kita akan coba lakukan ya. Kamu mau di sebelah sini atau mau di sebelah sini, Rati? Oke. Rati, saya nggak pakai mic, nggak kasih ke mic ke kamu ya. Ini mungkin juga saya nggak usah pakai mic deh. Ayo online. Iya, kamu yang pegang aja. Kamu. Oh ya udah. Untuk Rati nggak usah pakai mic ya. Teman-teman saya mohon jangan kasih komentar, jangan ketawa, jangan apa. Tenang, setenang mungkin, anggap ini nggak ada orang. Karena anggap ini ruangan coaching. Ya. Nah, Rati, kita akan lakukan yang namanya demo. Demo itu artinya untuk memperlihatkan caranya. Pertama untuk kamu, yang kedua nanti buat mereka bisa lihat ya manfaatnya itu. Dan yang manfaat yang lain adalah ada kemungkinan kamu dapat hasil dari coaching ini. Tapi kalau nggak ada hasil, is okay. Bukan salahnya kamu ya, karena kondisinya memang nggak ideal. Yang kita mau diskusikan adalah Rati, kondisi apa di mana Rati merasa tidak berdaya, merasa kayak nggak bisa berpikir dengan baik, emosinya kayaknya kamu nggak bisa kuasai, sehingga kata-kata dan perbuatan kamu juga kamu nggak suka, nggak seperti yang kamu harapkan, mungkin juga nggak sesuai dengan tuntutan dan agama dan sebagainya gitu ya. Ada nggak kondisi itu? Oke. Kamu bersedia cerita atau tetap di dalam diri kamu nggak usah cerita, bisa. Kondisi yang kamu rasa kamu nggak berdaya. Kamu mau cerita atau mau cerita? Silakan. Kondisinya seperti apa? Kondisi pengen marah tapi nggak bisa gitu. Jadi sementara saya tuh ekstrovert sebenarnya Kasam. Jadi apa-apa terus dikeluarin gitu ya. Kalau emosi itu juga harus dikeluarin. Walaupun nanti akhirnya mungkin besok atau beberapa jam kemudian nyesel juga ngeluarin itu, sebenarnya nggak guna gitu. Tapi sering tuh ada di situasi yang pengen marah udah berusaha nahan gitu ya, tapi tetap marah kayak gitu. Dan sekarang kamu udah kenali ya itu kondisinya ya, sangat nggak enak ya. Kayak istilah mobil mah, tau-tau setirnya gerak sendiri, jalan sendiri, mau ngerem nggak bisa direm gitu ya, nggak enak ya. Oke. Apakah kamu ingin untuk bisa menguasai 4 hal ini? Pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan? Mau ya? Mari kita mulai ya. Oke. Tadi state yang jelek itu saya nggak ajak untuk kamu amplified, untuk dihayati. Kita taruh dulu di meja ini ya, atau di mana ya. Oke. Sekarang saya mau nanya, Rati punya nggak kondisi di mana Rati itu sangat berdaya, sangat tenang, sangat aman, pikiran dan perasaan tuh bisa dipegang, bisa dikontrol, bisa dikuasai, dan kata-kata dan perbuatan juga bisa. Ada nggak kondisi yang pernah kamu alami? Ada. Ada. Ceritakan. Kalau pas pengen marah tuh bisa nguasain diri gitu Kasam, jadi nggak jadi. Dari konteks yang lain, mungkin konteks kamu yang lagi lain. sholat, Iya. lagi apa, Iya. kamu bisa kontrol semua kata-kata, ngontrol pikiran, gitu. Ada. Kondisi apa? Pas tahajud biasanya. Tahajud, Iya. Oke.
Jadi waktu itu kamu rasa paling tenang, paling aman ya. Iya. Dan tahajud itu biasanya ciri-cirinya apa? Waktu malam kah, ataukah pakaian kamu kah, atau settingan kamar? Kan pasti lakukan itu di ruang private kan? Iya, iya. Gitu kan, Iya, nggak mungkin di ruangan umum ya. iya, iya. Kau bisa sekarang mengatakan bahwa suasananya seperti apa? Karena tahajud itu setengah 4 saya biasanya ya, antara jam 3 sampai jam 4 gitu. Tapi rata-rata setengah 4. Dulu tuh buat tahajud tuh bener-bener maksain harus di alarm karena udah biasa. Jadi sebelum alarm saya udah bangun gitu. Nah setengah 4 itu ya orang-orang masih tidur kayak gitu Sepi ya, ya berarti sepi, ya. hening banget, kamar juga gelap gitu ya. Udaranya? Ya udara subuhnya seger banget, Segar enak ya. banget. Biasanya sebelum wudhu tuh saya keluar dulu buka pintu, hirup udara jam setengah 4 itu. Habis Lampu kamu nyalakan? enggak. Dalam keadaan temaram gitu ya? Iya, iya di kamar kayak Oke. gitu. Terus jadi sebelum atau sesudah tahajud itu karena saya masih tidur sama anak yang kecil, yang bungsu, yang paling bikin tenang itu lihat dia tidur, Oke. ya gitu. Jadi Jadi itu sesuatu yang menolong kamu juga ya? iya Oke. tenang banget pas. Oke. Nah sekarang kamu rasakan state-nya. Seolah-olah kamu ada di sini, ada di situ, kamu tutup mata, kamu coba rasakan sensasinya, terus kamu gerak tangannya, wajahnya, kamu rasakan bahwa suasana itu kamu ekspresikan, kamu amplified state-nya. Oke, kamu ceritakan ke saya dengan suara yang perlahan bahwa ini kondisinya. Ceritakan sekali lagi dan gerakan tangan kamu, tutup mata, kamu ceritakan ke saya. Suasananya seperti apa, Rati? Hmm. Hanya saat dalam ketenangan ini Hmm. bisa ngobrol sama orang Hmm. kan, ngobrol apa yang enak, tapi justru lebih banyaknya bersyukurnya. Oke. Kamu bisa bayangkan ruangannya sekarang dan kamu lihat anak kamu yang lagi tidur ya, udaranya. Jadi kalau kamu saya ajak untuk menentukan ini ruangan apa, tadi suasananya, kondisi kamu, ruangannya ruangan apa? Kamar tidur ya. Oke. Coba tangan kamu taruh di badan kamu gini, ya. Ya, rasain ya. Rasain sensasinya diperbesar, diperkuat, oke. Dan sensasi ini kamu rekam, kamu save, kamu kenali. Ini milik kamu. Ini betul-betul kamu yang paling aman, paling tenang, paling aman. Kamu ada di ruang kamar tidur kamu paling aman. Orang lain tidak bisa mengganggu-gugat, orang lain tidak bisa menembusnya, apapun tidak bisa masuk dan menembusnya. Sehingga pikiran dan perasaan itu sepenuhnya kontrol kamu. Perkataan dan perbuatan sepenuhnya kontrol kamu. Nah sekarang state ini kita pakai untuk masa depan. Kalau ada yang menjengkelkan kamu, ada yang membuat kamu biasanya pengen marah, sekarang pakai state itu untuk kamu lihat dan dengar kepada peristiwa yang menjengkelkan. Apakah ada perasaan yang berbeda? Ada respon yang berbeda? Ini ada peristiwa yang menjengkelkan di depan kamu. Kamu dengar, kamu lihat. Oke? Sekarang buka matanya nanti. Ini peristiwa yang menjengkelkan, yang biasanya kamu bikin marah, dan kamu gak usah cerita. Sekarang dengan state itu, peristiwa ini kamu lihat, kamu dengar. Cut. Peristiwa ini yang menjengkelkan. Sekarang kamu lihat dengan state itu, ada beda nggak responnya? Beda? Apa? Ya abaikan aja, lewati aja itu. Abaikan ya? Oke. Oke.
Nah, di dalam pattern NLP ini ada yang menggambarkan ini bola kaca, ada yang menggambarkan ini kantor, kamu kamar tidur, bebas. Ada yang kebun. Tiap orang punya ruang yang kamu imajiner, kamu tentukan sendiri. Jadi setiap kali kamu ketemu yang menjengkelkan, kamu ingat, ini ada di kamar tidur dan orang yang menjengkelkan ada di luar. Jadi kamu bisa lihat, tapi dia tidak bisa masuk. Clear? Ini benteng pertahanan kamu. Kamar tidur, kamu tahajud, kamu ngomong sama Sang Maha Pencipta Allah kamu. Clear? Dan apapun yang dia mau lakukan jengkel, silakan di luar sana. Dan kamu tidak akan biarkan masuk. Ya, ada yang bola kaca, terserah tiap orang punya imajiner masing-masing. Kamu mau bawa pulang atau tinggal? Kemampuan kamu ini, skill kamu. Ini skill perlu dilatih sering ya. Nanti tiap kamu tahajud, kamu ingat bahwa ini adalah bukan cuma hari itu, menit itu, tapi sepanjang hari. Sepanjang hari kamu bisa punya area yang aman. Oke? Terima kasih ya. Ada waktu untuk pertanyaan? 5 menit, silakan. Ada pertanyaan? Tunggu 3 tahun. Karena bapaknya temen dia berani nanya dia. Ya Dan? Power zone untuk kerja itu kan tadi kan untuk yang itu. Tapi kalau misalkan untuk apakah Sam pakai yang untuk karamel itu untuk semua activity kerja, olahraga apa atau beda-beda? Saya tadi bagus pertanyaan, kasih jempol dulu ya. Jadi tadi yang karamel itu saya sedang menceritakan saya mengattach state kepada sesuatu. Tapi ketika power zone itu sebenarnya rada-rada mirip dengan mengattach. Tetapi yang sekarang Anda perlu kuasai bukan attach-nya, tapi Anda punya batas di mana sepenuhnya ini areamu. Tidak ada yang boleh masuk kecuali dirimu dan Tuhan. Nanggap ya? Bahkan pasanganmu pun kamu nggak izinkan. Sehingga kamu nggak bilang, lu ngejengkelin gua, come on. Berarti kamu nggak punya power zone. Kalau Anda punya power zone, tidak ada lagi kata-kata gua dibuat gua dibuat males, gua dibuat nggak ada motivasi, itu nggak bisa. Kalau Anda berkata, gue sekarang kehilangan motivasi, kenapa? Meetingnya kurang asik, berarti Anda membiarkan meeting yang tidak asik itu membuat motivasi Anda rendah. Pembicaranya jelek, jadi gue nggak semangat, come on. Anda membiarkan pembicaranya mengendalikan hidup Anda. Macet, jadi gue males. Oke, macet membuat Anda males. Berarti Anda nggak punya kontrol untuk Anda punya sifat rajin. Ya, jadi ini yang disebut power zone. Dan apa yang tadi kita lakukan, saya bantu Rati untuk punya power zone. Tapi power zone ini ambil attachment yang mana? Ambil dia state lagi dia tahajud. Oke? Kadang-kadang saya ambil state lagi minum whisky. Sedang menyendiri. Pertanyaan berikut? Kasam tadi kan memang sempat intinya untuk mengaktifkan ini kan memang terus dilatih pada akhirnya ya Kasam ya. Nah, di saat mungkin kita yang memang masih harus melatih untuk benar-benar menghadirkan si kondisi itu di diri kita pada saat menghadapi kondisi luar, mengaktifkannya gimana gitu Kasam? Oke. Apakah kita memang apakah tarik napas dulu sebentar atau memang kayak gimana supaya kita memang kan umumnya kalau kondisi itu kondisi yang kita nggak inginkan itu kan biasanya terjadinya spontan gitu kan Sam. Oke. Gimana untuk kita juga bisa mengaktifkan itu dengan spontan? Thank you Kasam. Sekarang kita akan lakukan mengaktifkannya sederhana ya, yaitu dengan menyadari. Siapa namamu Dek? Harry. Menyadari. Tapi sebelum saya ajak kita sama-sama
lakukan sebuah pengaktifan, Anda ingat ya bahwa ketika kondisi Anda nggak bisa menguasai ini, itu membuat Anda nggak bisa melihat. Nggak bisa Anda mendengar dari orang itu. Yang Anda dengar suaramu. Yang Anda lihat adalah asumsimu. Kalau yang Anda lihat selalu dirimu, asumsimu, dan Anda dengar mangkitok Anda, prospek ngomong apa, Anda ngomong apa. Calon partner ngomong apa, dia ngeluh apa, dia cerita apa, dia butuh apa, Anda nggak dengar. Yang Anda dengar, suaramu sendiri. Ya Anda nggak akan pernah sukses dalam bisnis ini. Jadi satu-satunya cara adalah Anda belajar untuk kontrol yang di dalam, sehingga tanpa sadar telingamu akan lebih mendengar. Dan matamu lebih melihat. Sehingga Anda nggak perlu berkata, gue masih marah nih. Ada beberapa peristiwa beberapa hari yang lalu ada yang menjengkelkan saya. Dan saya kesempatan untuk menguji. Oke, saya bisa tenang. Terus saya ketemu lagi orang itu, apakah saya perlu ngomong hari ini? Oke, nanti kita lihat. Lagi ketika ketemu, saya ambil keputusan, saya tunda. Percakapan ke arah yang lain, kenapa? Saya pakai telinga, saya pakai mata. Ya, Harry, terima kasih. Kita kasih jempol dulu. Nah, cara mengaktifkannya gini. Semua tutup mata. Tanganmu, Anda gerakan jarimu. Sadari bahwa itu tanganmu. Anda bisa merasakan itu tanganmu? Bisa diragukan? Bisa ada orang yang meragukan? Itu bukan tangan lu. Lu salah itu tangannya orang. Bisa? Bagaimana dengan kakimu? Kamu gerakan sedikit. Anda bisa lihat ownership-mu? Apakah tanganmu ini Anda bisa kuasai untuk Anda gerakan? Bagaimana dengan wajahmu? Itu milikmu? Anda bisa gerakan? Anda bisa kuasai? Inilah yang disebut kesadaran atas ownership. Dan mulai saat ini, ucapkan sama-sama, pikiran saya adalah milik saya. Perasaan saya, milik saya. Saya bertanggung jawab mengendalikannya. Perkataan saya, milik saya. Perbuatan saya, milik saya. Saya bertanggung jawab untuk mengendalikannya. Rasakan kesadarannya. Harry rasakan? Bisa, Her? Dan ketika nanti ada yang tiba-tiba menjengkelkan, kamu sederhananya gini. Kamu sadar bahwa kamu hidup. Begitu kamu tanganmu bergerak, kamu sadar bahwa semuanya itu ada di dalam kendalimu kalau kamu mau. Oke? Sebelum saya selesai, coba buka mata. Ada hal yang tadi saya harap Anda tanya. Kalau gitu, ketika pasangan kita melakukan sesuatu, apakah kita sepenuhnya nggak perlu tanggung jawab atas perkataan dia? Ingat rumusnya. Kita bertanggung jawab atas perkataan, perbuatan, pikiran, dan perasaan kita. Sepenuhnya. Tapi kita tidak bertanggung jawab untuk perkataan orang lain, perasaan orang lain, dan perbuatan orang lain. Jadi kalau dia mau marah, itu hak dia. Lalu kalau dia berkata, gue marah kan karena lu tadi datang terlambat. Oke, Anda datang terlambat nggak? Terlambat, berarti Anda bertanggung jawab atas keterlambatan. Tapi Anda bukan bertanggung jawab atas marahnya. Bisa membedakan? Anda bertanggung jawab untuk apa yang Anda lakukan dan katakan. Dan pikirkan dan rasakan. Bahwa dia marah, Anda nggak bertanggung jawab. Perlu nggak kita minta maaf? Perlu. Kita minta maaf karena kita terlambat. Kita tidak responsible to apapun yang mereka pikirkan. Nanti mereka kalau berpikir gini gimana? Ya itu urusannya dia. Nanti kalau dia merasa gitu gimana? Itu urusan dia. Anda nggak perlu berasa bertanggung jawab untuk perasaan orang.
Anda nggak perlu punya power atas perasaan orang. Anda nggak perlu punya power atas pikiran orang. Tapi Anda perlu punya power untuk pikiranmu, perasaanmu, perkataan, dan perbuatanmu. Tujuannya supaya Anda bisa lihat yang tidak terlihat. Bisa mendengar yang percaya nggak percaya Anda latih. Dan saya berharap nanti pertemuan berikut Anda bisa cerita. Dan prinsipnya dari Atomic Habit mulai dengan sangat sederhana. 1% improvement. Genuine and skillful. Selamat bekerja. Thank you banget. Wow. Kayaknya anak-anak kita yang teenager boleh dengerin boleh dengerin sharing hari ini nih ya. Oke, thank you banget sekali lagi tepuk tangan paling meriah dong buat Kasam. Thank you banget Kasam. Terima kasih Kasam. Oke, silakan duduk. Tadi saya dapat banget waktu dibilangin perkataan saya adalah milik saya. Perbuatan saya adalah milik saya. Terus saya bilang, uang saya adalah milik Yoke. Kenapa? Masih milik Yoke gitu ya. Oke. Jadi kecuali uang bukan milik saya gitu ya kasamnya. Oke. Satu kali baru beres naik sepeda di geng sepeda ada namanya suka dibilang aki-aki begajulan, umur 70 tapi sepedaan masih kuat. Dia ceritain, tadi ada cewek ya, cakep banget. Wah, sering diliatin, gue nggak fokus. Gue tuh bingung ya umur 70 ngeliatin cewek tuh. Kok saya nggak dapet paham gitu ya. Gue nanya, kok umur berapa kok yang menurut lu cewek yang asik banget itu? Umur 40-an, 45-an. Oh, jadi ada waktunya ya mungkin ya. Ketika udah umur 70, dilihat yang umur 40 itu kayaknya paling hot gitu kan. Oh, berarti mungkin ada waktunya gitu kan. Oke. Terus seperti biasa, karena udah beres makan, karena murah-murah makan saya bayarin. Gitu pas saya mau cabut, dia bilang gini, oh ini thank you ya Pak Ketu, kan gue di sepeda ketua gitu ya. Thank you ya Pak Ketu, ini pasti karena Pak Ketu dari asuransi, nanti kita mau diprospek loh semua loh. Si aki-aki begajulan bilang begitu. Ya. Waktu itu, gue tadi yang merasa tuh waktu Kasam bilang merasa gue nggak berdaya kapan. Saya pribadi kalau gue merasa ya, mungkin dia maksudnya nggak begitu. Tapi waktu saya merasa saya jelek, merasa gue tadi kata tulisannya Pak, jelek, merasa nggak dihargain. Jadi langsung tuh otomatis ngomongnya adalah, aduh, kok lu mau juga belum tentu saya mau terima kok. Itu tuh yang dia bilang otomatis tuh. Ya, jadi ngomongan ini udah nggak bisa di momen tadi itu, gue udah keburu hurt gitu kan. Gimana bisa closing? Gimana akhirnya bisa bantu orang semangat ketika responsnya saya? Tadi tuh udah merasa sekali lagi ya. Guanya hurt. Padahal bagus dong. Gue bisa kenalan sama segala macem. Di momen itu gue bilang, kok lu mau juga belum tentu saya mau kok ya, sorry kok. Oke. Dan bener banget, ketakutan terbesar untuk kita berhasil, sebenarnya ketakutan terbesar untuk kita boleh closing, ketakutan terbesar untuk kita boleh akhirnya punya hasil yang bagus, punya pencapaian yang bagus, adalah biasanya sebelum kita memulai itu. Oke, sebelum telepon. Nah, waktu sebelum telepon, saya nggak tahu. Saya pribadi merasa ini nih, wah pertandingannya ya. Oke, di Infinity War-nya di pikiran gua nanti dia kira-kira mikir apa ya soal saya. Aduh, waktunya pas enggak ya? Aduh, gua nelfon gini dia lagi makan siang. Wih, istrinya kemarin, aduh dia mah kayaknya polisnya udah banyak. Jadi pertandingan-pertandingannya itu yang hari ini Kasam bantuin kita.
Bahwa yes, tadi Mira cerita dengan bagus bagaimana orang-orang di luar sana yang akhirnya mau punya polis, tapi maaf, terlanjur sakit. Betul? Jadi waktu kita bisa bantu orang, waktu kita angkat telepon, waktu kita boleh maksimal, produktif, sehari-harinya kita, oke, salah satu anchor, salah satu filter yang kita boleh pakai adalah, gue itu mau bantu dia. Fokusnya itu buat dia. Fokusnya itu mau bantuin anaknya dia suatu hari nanti. Oke, karena suatu hari, saya ingat Ibra bilang bagus. Oh, kamu ngomongin asuransi, kamu mau ngedoain saya mati ya? Ibra bilang dengan bagus yaitu, Pak, kalau mati mah nggak usah didoain, Pak. Benar juga ya, mati mah nggak usah didoain. Tapi setelah dia mati, bagaimana orang-orang yang masih perlu hidup? Oke, jadi hari ini kita belajar. Waktu kita nelfon, oke, sebelum kita bantu orang. Mungkin kita punya otomatis yang, aduh, kayaknya dia mau ngerendahin gua. Aduh, gua nggak ngerasa pas nih di bisnis ini dan lain sebagainya. Yuk, kita ingat-ingat apa yang tadi dilatih sama Kasam. Oke, untuk kita boleh, iya ya, remind lagi. Oh, enggak, gue lakuin ini bagus buat dia. Gue mau bertanggung jawab hari-hari gue produktif buat ngasih contoh buat anak-anak saya. Saya lagi membangun hal yang benar nih dalam hidup gue. Kalau kita boleh ke remind itu, maka seperti yang Rati alamin, perbedaannya adalah hal yang di luar itu nggak lagi mengganggu lu tuh. Oke, lu boleh maksimal, boleh maju, improvement berapa persen teman-teman? 1%. Bilang kiri kanannya, cukup 1%, cukup 1%. Oke, Februari tanggal 15. Kalau Januari kita lihat hasilnya bagaimana? Apakah hasilnya Januari sesuai sama apa yang lu mau? Kalau belum sesuai sama apa yang kita mau. Oke, saya berharap momen hari ini jadi sebuah hal yang bagus untuk kita boleh punya improvement. Oke, improvement apa ya? Diskusi sama leader, improvement apa yang kamu mau punya, yang mungkin nggak begitu signifikan di mata orang lain, tapi it's okay. Mulai dari 1%. Mulai dari berapa persen teman-teman? Sekali lagi tepuk tangan paling meriah dong buat Kasam dong.